Halo Sobat Fisikawan, kembali lagi bersama aku, Natasha. Nah, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita mengenai efek Doppler. Efek Doppler selanjutnya yang akan jadi pembahasan di video kali ini adalah berkaitan dengan relativistik. Di sini kita akan mempelajari 3 poin utama, yaitu frekuensi efek Doppler relativistik, panjang gelombang efek Doppler relativistik, dan kecepatan sinyal cahaya efek Doppler relativistik. Kita langsung bahas poin pertama ya. Efek Doppler adalah perbedaan antara frekuensi yang ditangkap oleh penerima dengan yang dipancarkan sumber. Nah, dalam efek Doppler relativistik nih guys, sumber tersebut adalah cahaya. Dalam efek Doppler relativistik, jika suatu sumber cahaya bergerak mendekati kita, maka frekuensinya menjadi lebih tinggi dan panjang gelombangnya menjadi lebih pendek dari sebelumnya. Begitupun sebaliknya. Nah, pertanyaannya nih guys, bagaimana cara kita mengetahui frekuensi tersebut? Oke, buat jawab pertanyaan ini guys, kita harus ngebayangin dulu nih, kalau sebuah bintang yang memancarkan cahaya saat diam memiliki frekuensi F0. Kalau bintang ini bergerak mendekati budi yang ada di bumi, cahaya yang diterima budi bakal punya frekuensi lebih tinggi daripada F0. Sebaliknya, kalau bintang itu menjauh dari budi yang ada di bumi, frekuensinya bakal lebih rendah. Gitu ya guys. Nah, frekuensi yang diterima budi di bumi dapat dihitung dengan persamaan ini guys. Apabila bintang bergerak mendekati pengamat, maka persamaannya ini ya. F sama dengan F0 dikali akar dari 1 plus V per C dibagi 1 minus V per C. Hal ini karena frekuensi yang teramati atau F lebih tinggi dari frekuensi sumber atau F0. Nah, apabila bintang bergerak menjauhi pengamat, maka persamaan frekuensinya yang ini ya guys. F sama dengan F0 dikali akar dari 1 minus V per C dibagi 1 plus V per C. Hal ini karena frekuensi yang teramati atau F lebih rendah dari frekuensi sumbernya atau F0. Nah, di mana F0 adalah frekuensi cahaya yang dipancarkan sumber saat diam, F adalah frekuensi yang diterima budi, V adalah kecepatan sumber cahaya relatif terhadap budi, dan C adalah kecepatan cahaya. Perlu diingat nih, bahwa kecepatan cahaya bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Yuk, coba sekarang kamu kerjain soal ini. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah B. Oke, kita kerjain bareng yuk. Dari soal disebutkan bahwa bintang bergerak mendekati bumi. Jadi, buat nyelesain kasus ini, kita pakai persamaan yang ini ya. F sama dengan F0 dikali akar dari 1 plus V per C dibagi 1 minus V per C. Tulis dulu yang diketahui dari soal. Kecepatan bintangnya adalah 0,6 kecepatan cahaya. Terus jangan lupa kecepatan cahayanya ya guys, yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, walaupun nggak dikasih tahu di soal, kalau bisa kamu ingat ya nilai kecepatan cahayanya. Lalu diketahui juga nih, bintang tersebut memancarkan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sebesar 6 dikali 10 pangkat 14 Hz. Oke, selanjutnya bisa nih kita langsung masukin nilai-nilai ini ke persamaan. Terus, kalau kita hitung, kita bakal dapat nilai frekuensi yang diterima oleh pengamat di bumi adalah 1,2 dikali 10 pangkat 15 Hz. Sip, jadi gitu ya guys pembahasan tentang frekuensi efek Doppler relativistik. Sekarang kita lanjut ke poin berikutnya tentang panjang gelombang efek Doppler relativistik. Oke, yang dimaksud sebagai panjang gelombang pada peristiwa efek Doppler relativistik adalah perubahan panjang gelombang cahaya yang disebabkan oleh gerak relatif antara sumber dan pengamat. Biar makin kebayang, contohnya gini guys. Jadi, pada spektrum bintang,
Pergeseran panjang gelombang dapat didasarkan pada garis absorpsinya. Misalnya suatu sumber cahaya yaitu bintang, dia memancarkan cahaya pada gelombang lambda 0 saat bintang tersebut diam. Nah, bintang itu bergerak relatif nih ke pengamat atau budi yang sedang mengamati bintang itu di bumi dengan kecepatan radial bintang VR. Nah, akibat dari bintang yang bergerak relatif ke budi ini, budi akan melihat adanya perbedaan panjang gelombang sebesar delta lambda. Karena yang tadinya bintang tersebut diam dengan panjang gelombang lambda 0, dia bergerak nih relatif ke pengamat. Jadi punya pergeseran panjang gelombang. Sehingga Budi dapat menghitung pergeseran tersebut dengan persamaan ini guys. Apabila bintang bergerak mendekati pengamat, maka persamaannya ini ya. Delta lambda sama dengan lambda 0 dikali akar dari 1 minus VR per C dibagi 1 plus VR per C. Karena panjang gelombang yang teramati atau lambda lebih pendek dari panjang gelombang sumber atau lambda 0. Nah, apabila bintang bergerak menjauhi pengamat, maka persamaannya yang ini ya guys. Delta lambda sama dengan lambda 0 dikali akar dari 1 plus VR per C dibagi 1 minus VR per C. Karena panjang gelombang yang teramati atau lambda lebih panjang dari panjang gelombang sumber atau lambda 0. Di mana delta lambda adalah pergeseran Doppler, lambda 0 adalah panjang gelombang diam, C adalah kecepatan cahaya dengan nilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second, dan VR adalah kecepatan radial bintang. Nah, ini dicatat ya guys, karena penting banget nih. Soalnya habis ini, aku pengen tes kamu. Oke, supaya lebih kelihatan nih penerapannya, coba deh kerjain soal ini. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang B. Dalam soal ini disebutkan bahwa galaksi menjauhi bumi. Jadi kita pakai persamaan yang ini ya guys. Delta lambda sama dengan lambda 0 dikali akar dari 1 plus VR per C dibagi 1 minus VR per C. Tulis dulu nih yang diketahui dari soal. Kelajuan galaksi menjauhi bumi yaitu 6,12 dikali 10 pangkat 7 meter per second. Lalu panjang gelombang diam yang dipancarkan galaksi adalah 500 nanometer. Lalu kalian harus tahu nih, kalau 1 nanometer setara dengan 10 pangkat minus 9 meter. Oke, bisa nih kita langsung masukin nilai-nilai ini ke persamaan. Terus kalau kita hitung, kita bakal dapat pergeseran garis spektral yang dipancarkan oleh galaksi dengan nilai sebesar 615 nanometer. Oke guys, jadi dalam perhitungan kan didapat nih nilai pergeseran garis spektral sebesar 615 nanometer. Sehingga pergeseran garis spektral tersebut berada dalam daerah jingga dari spektrum. Sip. Jadi gitu ya pembahasan kita tentang panjang gelombang efek Doppler relativistik. Masih semangat kan ya? Nah, bisa yuk dikit lagi nih. Karena habis ini kita akan bahas yang terakhir, yaitu kecepatan sinyal cahaya efek Doppler relativistik. Oke, kecepatan sinyal cahaya yang diterima oleh pengamat dari sumber cahaya bisa kita hitung pakai persamaan yang ini ya. Apabila bintang bergerak mendekati pengamat, maka persamaannya ini guys. V sama dengan V0 dikali akar dari 1 plus VR per C dibagi 1 minus VR per C. Hal ini karena kecepatan sinyal cahaya yang teramati atau V lebih tinggi dari kecepatan sinyal cahaya sumber atau V0. Nah, apabila bintang tersebut bergerak menjauhi pengamat, maka persamaannya yang ini ya. V sama dengan V0 dikali akar dari 1 minus VR per C dibagi 1 plus VR per C. Hal ini juga karena kecepatan sinyal cahaya yang teramati atau V lebih rendah dari kecepatan sinyal cahaya sumber atau V0. Di mana V itu adalah kecepatan yang diterima pengamat, V0 adalah kecepatan cahaya yang dipancarkan sumber saat diam, VR adalah kecepatan radial bintang, dan C adalah kecepatan cahaya dengan nilai
3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Nah, perlu dicatat nih guys, bahwa terdapat perbedaan ya antara V0 dengan C, di mana V0 bukan kecepatan cahaya ya, melainkan kecepatan dari sumber yang memancarkan cahaya. Nah, kalau C adalah kecepatan cahaya, di mana C akan selalu tetap dan kecepatan akan selalu sama, tidak bergantung apakah cahaya menjauh atau mendekati kita. Gitu ya guys perbedaannya. Oke, udah dicatat kan persamaannya? Kalau udah, aku langsung tes nih. Coba, kalau soalnya kayak gini, jawaban yang benar yang mana? Ayo. Jawaban yang benar yang A ya. Dalam soal disebutkan pesawat angkasa menjauhi bumi. Sehingga kita pakai persamaan yang ini ya. V sama dengan V0 dikali akar dari 1 minus VR per C dibagi 1 plus VR per C. Nah, tulis dulu nih yang diketahui dari soal. Kelajuan pesawat angkasa menjauhi bumi adalah 0,900 kecepatan cahaya. Jangan lupa kecepatan cahayanya bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per second. Lalu diketahui juga nih, pesawat itu memancarkan data dengan laju 10 pangkat 4 pulsa per second. Nah, kita ingin tahu nih, pada laju berapa sih data diterima oleh pengamat yang ada di bumi? Selanjutnya tinggal kamu substitusi ini nilai-nilai tadi ke dalam persamaan berikut. Terus kamu hitung, dan didapat nilai laju data yang diterima oleh pengamat yang ada di bumi adalah 2,2 dikali 10 pangkat 3 pulsa per second. Oke deh, di video ini kita udah bahas nih hal-hal yang berkaitan dengan efek Doppler relativistik. Next, kamu akan belajar tentang fenomena blue shift dan red shift. Yuk langsung aja ke video selanjutnya.